Oke, kita mulai ya. Mungkin Anda udah sering dengar soal El Nino, tapi pernah dengar El Nino Godzilla? Dari namanya aja udah kedengeran serius banget kan? Dan memang, ini bukan main-main. Fenomena cuaca yang super ekstrim ini diperkirakan bakal segera datang, dan persiapan jadi kunci utama buat kita semua biar bisa melewatinya bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya El Nino Godzilla ini? Gini, ini bukan El Nino biasa yang kita kenal. Para ahli sampai kasih nama Godzilla karena prediksinya, intensitasnya bakal luar biasa ekstrim. Coba bayangin, panas yang menyengatnya bukan main, dan kekeringan yang jauh lebih parah dari yang pernah kita rasakan. Nah, inilah yang membuatnya jadi ancaman yang sangat nyata. Terus, kapan ini bakal terjadi? Coba deh, catat tanggal ini baik-baik. Prediksinya, fenomena ini akan mulai menghantam Indonesia di bulan April 2026. Ini bukan lagi ramalan jangka panjang ya. Ini udah kayak deadline yang jelas buat kita semua untuk mulai siap-siap dari sekarang. Ancamannya memang kedengaran besar, tapi kita nggak akan diam aja dong. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah panduannya secara jelas dan terstruktur. Kita mulai dari kenali dulu ancamannya, lalu kita langsung bahas solusinya. Mulai dari yang paling utama, kelola air. Lanjut ke strategi pangan, cara jaga kesehatan dan cegah kebakaran, sampai antisipasi soal energi dan lingkungan. Oke, kita masuk ke hal yang paling krusial. Saat kekeringan ekstrim melanda, air itu nilainya bisa lebih dari emas. Jadi, mengelola sumber daya air adalah prioritas nomor satu kita. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, yang menarik di sini adalah betapa simpel langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, hemat air. Bener-bener hemat. Pikirin lagi deh setiap tetes air yang kita pakai. Kedua, panen hujan. Jangan sia-siakan setiap rintik hujan yang mungkin masih turun. Dan ketiga, ini yang sering banget kita lupain. Perbaiki semua kebocoran. Tetesan kecil dari pipa bocor itu kalau dibiarin, wah, bisa jadi pemborosan besar. Oke, beres soal air, sekarang kita ngomongin perut, makanan. Kekeringan itu kan langsung menghantam sektor pertanian. Artinya, ya pasokan pangan kita juga dalam bahaya. Terus strateginya gimana? Coba lihat perbandingan ini. Jelas banget kan? Di satu sisi ada varietas tanaman yang tahan kering, yang peluang hidupnya jauh lebih tinggi. Di sisi lain, tanaman reguler yang butuh banyak air dan risikonya gagal panen tinggi banget. Jadi buat para petani, memilih bibit yang tepat itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi strategi vital untuk mencegah gagal panen besar-besaran. Selain milih bibit, ada dua jurus penting lainnya nih. Pertama, pastikan semua senjata kayak pompa air itu dalam kondisi prima. Kita harus bisa mengakses setiap tetes air terakhir yang tersisa. Kedua, kita harus adaptif. Percepat jadwal tanam selagi masih ada air, atau kalau perlu, ganti haluan total ke tanaman kayak palawija yang emang lebih badak di kondisi kering. Sekarang, kita beralih ke dampak yang langsung kena ke badan kita dan lingkungan sekitar. Panas yang ekstrim itu bawa dua ancaman utama sekaligus. Masalah kesehatan buat kita, dan resiko kebakaran hutan dan lahan yang meroket. Angka di layar ini 1,5–2 derajat Celcius kelihatannya kecil ya. Tapi jangan salah, kenaikan suhu segini itu dampaknya besar banget. Ini cukup untuk memicu gelombang panas, meningkatkan risiko dehidrasi parah, heat stroke, dan bahkan gangguan pernapasan. Jadi ini serius. Jadi gimana caranya kita jaga badan? 3 hal penting. 1. Hidrasi. Jangan tunggu sampai haus, minum air terus. 2. Lindungi diri dari sengatan matahari, apalagi di jam-jam paling panas antara jam 11 siang sampai jam 3 sore. Ketiga, perkuat tubuh dari dalam. Makan makanan yang tepat biar badan tetap seimbang ngelawan efek panas. Pesan yang ini singkat, padat, dan jelas banget. Di tengah kondisi yang super kering, satu puntung rokok yang apinya masih nyala itu bisa jadi pemicu kebakaran raksasa. Ini pengingat keras buat kita semua, kelalaian sekecil apapun akibatnya bisa fatal. Selain puntung rokok, kebiasaan bakar sampah di lahan terbuka juga wajib dihentikan total. Saat semuanya kering kerontang, satu percikan api aja bisa menyebar dengan kecepatan kilat. Kewaspadaan dari kita semua, dari seluruh komunitas, adalah pertahanan terbaik yang kita punya. Oke, terakhir, mari kita lihat gambaran yang lebih luas. Panas ekstrim ini juga bakal memberikan tekanan yang luar biasa pada infrastruktur energi kita dan tentunya lingkungan di sekitar kita. Nah, lihat grafik ini. Ini gambaran yang jelas banget. Tindakan kita masing-masing, misalnya nyalain AC karena gerah, kalau dilakukan oleh jutaan orang secara bersamaan, akan menciptakan lonjakan permintaan listrik yang masif. Jaringan listrik nasional kita bisa kewalahan. Ini contoh nyata, gimana pilihan kecil di rumah bisa berdampak skala nasional. Eits, tapi jangan pesimis dulu. Kita semua bisa bantu meringankan beban ini kok. Caranya simple.
hemat listrik semaksimal mungkin, terutama di siang hari. Dan jangan remehkan kekuatan alam. Merawat pohon di sekitar kita itu bukan cuma bikin sejuk secara alami, tapi juga bantu menjaga cadangan air di dalam tanah. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya jadi satu contekan yang gampang diingat. Amankan air, rencanakan pangan, lindungi kesehatan, cegah kebakaran, dan hemat energi. 5 poin inilah pilar ketahanan kita buat menghadapi El Nino Godzilla nanti. Setelah tahu semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tapi kapan kita mulai? Dan jawabannya cuma satu. Sekarang. Jadi, coba pikirkan sejenak. Dari semua persiapan tadi, apa satu langkah pertama yang akan Anda lakukan? Hari ini juga,